Oke, hari ini memang kita akan belajar iman, tapi sebelumnya saya akan refreshing dulu sedikit, bahwa yang pertama adalah kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak meminta. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, mintalah. Kita meminta kepada Tuhan bukan mencoba untuk menggoncangkan surga ya. Kita meminta kepada Tuhan karena kalau Allah memberikan Yesus kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu. Jadi ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah mengandalkan diri sendiri, yaitu segala sesuatu saya harus berusaha keras. Saya harus punya gelar lebih tinggi lagi daripada orang lain. Kalau orang lain lulusan SMP, SMA, saya harus kuliah. Kenapa? Dengan kuliah, kesempatan saya untuk berhasil lebih tinggi. Apa yang dilakukan? Semua berlomba-lomba kuliah. Waktu semuanya kuliah, saya harus ngambil S2. Karena yang S1 sudah terlalu banyak, saya harus mempunyai gelar yang lebih tinggi daripada mayoritas orang. Dan apa yang terjadi? Saya harus belajar lebih kuat lagi untuk mendapatkan S2. Kita mencoba untuk berlomba, untuk bisa mengalahkan kebanyakan orang. Hidup ini sulit. Iblis mengikat kalian. Kalian harus punya ini, harus punya itu, harus lakukan ini, harus lakukan itu, dan akhirnya kalian lupa dengan Tuhan. Tuhan hanya sebagai pelengkap. Tuhan bukan menjadi tujuan hidup kita. Yang sekarang yang kita lihat, yang saya mau ajarkan adalah, mau gak kita mengatakan bahwa Tuhan saya gak mampu di dunia ini? Kalau saya memakai kekuatan saya sendiri, saya akan jatuh. Pada waktu kita mengaku itu dalam Tuhan, kita meminta kepada Bapa. Dan kita katakan, Bapa, saya mau minta sesuatu. Saya percaya Engkau adalah Allah yang melihat kesulitan saya. Itu yang dikatakan meminta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah visi. Artinya kalian meminta sesuatu harus ada yang bisa jelas apa yang kalian minta. Kita kalau sudah meminta kepada Tuhan, biasanya kita cepat lupa. Kenapa cepat lupa? Biasanya kita meminta tidak dengan sungguh-sungguh. Dengan kita menuliskan, entah di hati atau di pikiran, kita akhirnya bersungguh-sungguh kepada Tuhan apa yang kita minta. Setiap hari saya ucapkan terus-menerus. Saya mengingatkan diri saya mengingatkan istri saya, sehingga visi itu tidak hilang. Karena kalau kalian cuma hanya meminta satu kali waktu di malam hari kepada Tuhan, besoknya biasanya kita lupa. Pada waktu kita lupa, kita mengejar nggak? Kita tidak mengejar. Kalau kita katakan, Tuhan berikan saya penglihatan supaya saya bisa berimajinasi, Tuhan tidak bisa memberikan itu kepada kalian. Karena imajinasi kalian itu kalian miliki sendiri. Makanya dikatakan bahwa apa saja yang mereka rencanakan pasti berhasil. Saya pernah ngomong sama istri saya, apa yang saya rencanakan kadang-kadang gagal. Ini berlawanan sekali. Apa yang saya alami dengan ayat, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu benar. Kekurangan saya saat itu adalah visi tersebut saya tidak masukkan ke dalam hati saya, ke dalam pikiran saya, ke dalam mulut saya, ke dalam semua kehidupan saya. Dan apa yang terjadi kalau saya nggak masukkan ke sana, firman Tuhan tidak bisa terjadi. Ada yang ingat bagaimana orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Saat itu Tuhan memberikan satu imajinasi yang luar biasa kepada orang Israel. Aku akan memberikan kepada kamu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan sudah berikan imajinasi yang begitu indah, begitu luar biasanya, dan akhirnya mereka percaya. Tuhan harus membuktikan perkataan Dia dengan mujizat demi mujizat, penglihatan demi penglihatan, segala macam kuasa Tuhan perlihatkan kepada orang Israel untuk mereka bisa percaya imajinasi atau janjinya Tuhan. Kalau kalian tidak bisa imajinasikan, tidak bisa dijabarkan di dalam satu yang dikatakan visi, apa saja yang kamu rencanakan tidak akan berhasil. Waktu Tuhan kasih janji, Dia berikan satu imajinasi, satu visi. Dan apa yang terjadi? Orang Israel percaya enggak? Orang Israel enggak percaya. Hanya dalam perjalanan, orang Israel melihat masalah, imajinasi yang begitu baik yang Tuhan berikan tanah Kanaan. Waktu mereka melihat laut, waktu mereka melihat pasukan Mesir, langsung visi Tuhan hancur, berubah menjadi imajinasi keburukan. Sama juga, di dalam hidup kalian, imajinasi, visi tersebut akan bisa dihancurkan oleh imajinasi kalian. Imajinasi yang apa kalian lihat, apa kalian dengar, apa yang kalian rasa.